Bismillah, apakah suaranya terdengar? Iya, sudah jelas, Kak. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman, kita mulai aja ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 15.53. Oke, sebelum dimulai, teman-teman mangga ada peraturan terlebih dahulu ya. Peserta memasuki Zoom pukul 15.30 sampai 15.45 menggunakan background Zoom yang disediakan, disarankan menyalakan video dan mematikan mic, dan juga nanti di akhir ketika pemateri sedang menyampaikan materinya, mangga teman-teman bisa membuat resume kajian dan nanti hasilnya di-share di Instagram dan juga men-tag Muslimah Kreator. Oke, bagi teman-teman yang memungkinkan untuk membuka kameranya, dipersilahkan. Dan Anda juga mohon maaf karena di sini kondisi sinyalnya kurang mendukung, jadi tidak memungkinkan untuk membuka kamera. Nah, teman-teman yang memungkinkan untuk membuka kamera, boleh dibuka kameranya ya, biar lebih saling Oke, apa nih tadi sempat keluar, apakah sekarang suaranya jelas? Iya, jelas, Kak Ervin. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita buka aja ya, Teh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tentunya nikmat sehat, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, dan juga salah satu nikmat juga ya teman-teman bisa bersilaturahim di agenda kajian Ramadan yang diselenggarakan oleh Muslimah Kreator. Semoga Allah selalu memberikan ridhonya untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Dan salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, di sini alhamdulillah ya sudah bergabung sebarang, semoga nanti teman-teman yang lain bisa menyusul kembali. Nah, teman-teman di sini yang 11 orang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Bismillah, Afwan tadi keluar ya? Sekarang suaranya terdengar nggak? Iya, terdengar, Kak Ervin. Apa nih teman-teman, qadarullah di sini habis hujan, jadi sinyalnya hilang. Oke, eh, tadi baru itu ya, baru tanya kabar. Nah, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah dimanapun. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, hari ini kita memasuki rangkaian agenda yang diselenggarakan oleh Muslimah Kreator di bulan suci Ramadan, yaitu Holy Jolly Month ya. Nah, sekarang insya Allah kita akan masuk kajian Ramadan kedua. Setelah kemarin ya, beberapa pekan lalu kita mengadakan kajian juga. Nah, hari ini kita masuk ke kajian kedua yang insya Allah akan dibawakan oleh Teh Fira
Teh Pira Puji Nuraini. Nah, sebelum masuk ke kajiannya, izinkan Ana untuk membacakan terlebih dahulu susunan agenda pada sore hari ini. Yang pertama, peserta memasuki room Zoom meeting. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan tilawah dan juga sari tilawah. Yang keempat, pembacaan CP pemateri. Yang kelima, pemaparan materi dari narasumber. Yang keenam, tanya jawab. Dan yang terakhir, foto bersama dan juga penutup. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka agenda pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga insya Allah dilanjutkan sari tilawah ya teman-teman, pembacaan tilawah dan sari tilawah yang diwakili oleh salah satu peserta. Beliau salah satu peserta dari Holy Jolimon, beliau sekarang ada di Turki. Ada Teh Lili Soliha di sini. Belum masuk sepertinya Kak, sedang izin membuat KTP di Turki. Oh gitu, Masya Allah. Semoga Allah permudah urusannya. Oke, baik teman-teman, karena belum masuk ya, apakah di sini ada yang mau mewakilkan untuk pembacaan sari tilawahnya? Oke, kalau nggak ada, kalau kayak gitu kita buka dan juga kita sama-sama tilawah bareng-bareng aja ya Teh, surat Al-Fatihah ya. Oke, baik tadi Kak Ervin, mohon maaf ya, sedang kurang baik sinyalnya. Oke, sebelum kita mulai, kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Teman-teman dipersilakan yang bisa menyalakan mic-nya, dinyalakan mic-nya ya. Sebentar. Oke, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga bisa menjadi keberkahan ya buat kita semua dan semua menjadi syafaat nanti di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tunggu sebentar Kak Ervin ya teman-teman ya. Bisa disiapkan buku catatannya, juga disiapkan alat tulisnya ya teman-teman ya. Oke, Kakak mau mengumumkan ini lagi peraturan Zoom ya, teman-teman hadir di sini fokus gitu ya, tidak disambi dengan kegiatan apapun. Kemudian memakai background Zoom ya, yang seperti Kakak pakai. Teman-teman silakan yang memungkinkan untuk dinyalakan kameranya, silakan dinyalakan menggunakan background Zoom yang sudah
Muslimah Kreator Official kirimkan di grup ya. Di grup sudah ada, silakan teman-teman yang memungkinkan menyalakan kameranya dinyalakan. Ini merupakan satu adab dalam menuntut ilmu ya. Masya Allah gitu. Kemudian di teman-teman juga saat nanti penyampaian materi disiapkan catatan resume ya. Nanti resumenya bisa di share ke Instagram, tag Instagramnya Teh Vira, ada di sini ya @viranaini dan @muslimahkreator.id. Oke. Oke, ahlan wa sahlan Teh Vira. Assalamualaikum. Apakah sudah bisa cek sound? Waalaikumsalam, Teteh. Iya, Aman suaranya? aman Teh ya? Suaranya aman? Ya, insya Allah. Oke, baik. Ini alhamdulillah Teh Vira sudah bersama dengan kita ya. Apa kabarnya Teh Vira? Alhamdulillah sehat. Teh Alhamdulillah. Zulfa gimana? Alhamdulillah baik. Ini Teh Vira jauh-jauh dari Bandung. Masya Allah. Masya Allah ya. Ini ada apa sih satu rahim dengan kita semua ya di tengah aktivitasnya. Semoga bisa menjadi amal jariah ya Teh ya untuk Teh juga buat kita semua kita bisa apa ya menyimak ilmu yang luar biasa nantinya Teh Vira. Kita tunggu sebentar ya Teh ya. Mangga, ini juga masih nyiapin. Ya, siap. Ya. Teman-teman yang bisa menyalakan kameranya bisa tolong dinyalakan. Salah satu adab dalam ilmu ya, nanti dinyalakan kameranya. Kalau memungkinkan ya, kalau misalkan Teh ada sinyal gitu, kayak sinyalnya kurang baik, ya tidak apa-apa. Insya Allah dimaklumi gitu. Oke, kita tunggu Teh Ervin sebentar ya teman-teman ya. Tapi disiapkan catatannya ya. Oh iya, baik. Nanti kalau belum bisa tidak apa-apa, tapi lebih baik itu dinyalakan teman-teman ya yang memungkinkan. Oh iya, boleh ditulis di kolom komentar asalnya dari daerah mana saja ini. Sambil menunggu Kak Ervin. Boleh ditulis asalnya dari daerah mana saja. Dari Bali, Masya Allah. Mana lagi ada yang lebih jauh? Teman-teman ada yang lebih jauh. Ada yang dari Bali. Mana lagi nih teman-teman? Boleh ditulis asalnya sambil menunggu Kak Ervin ya. Karawang, Jawa Barat. Masya Allah. Di mana lagi? Boleh ditulis di kolom ya. Oh iya, Masya Allah. Iya Kak, nggak apa-apa kalau sedang tidak kondusif ya. Ini ada Kak Putih Sakina dari Jakarta. Ya, Kak Edwin sudah bisa? Sudah bisa di mic-nya dinyalakan? Bismillah, apakah suaranya terdengar? Iya, sudah terdengar. Ya, silakan dilanjutkan Teh Ervin ya. Oke, alhamdulillah tadi udah tilawah ya teman-teman. Semoga pembacaan tilawah pada sore hari ini bisa menambah keberkahan pada agenda kita hari ini. Oke, untuk agenda selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke materi ya teman-teman. Sebelum materi ada pembacaan CV pemateri terlebih dahulu. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada Teh Piranya.
Assalamualaikum Teh Pira, apakah suaranya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Teteh? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Apa kabar Teh Pira? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Teh Ervin Insya gimana nih? Allah. Alhamdulillah sehat Teh. Punten ya Teh, ini sinyalnya subhanallah. Jadi keluar masuk terus. Kalau kalau Teteh bisa lihat muka anak kayaknya mungkin masih apa ya? Ingat-ingat enggak gitu. Kita pernah ketemu loh Teh waktu Teteh ke Universitas Juanda Bogor. Masih Iya, ingat Teh? Insya Allah. Ih, senang banget. Tapi sayangnya tidak bisa melihat karena sinyal ya, Teh Ervin. Jadi khawatir kalau on cam Iya malah. Teteh, subhanallah. Aduh, karena sinyal jadi terkendala. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya Teh dalam agenda-agenda selanjutnya ataupun Amin. agenda offline gitu. Amin. Secara offline, Insya Allah. Ke Juanda lagi gitu ya. Teh Ervin, apakah Iya, hilang suaranya? sinyal ya Lebih aku. hilang. Ini Maaf ya Teh Vira sesar ya. sedih ini Teh. Teh Arvin sedang di Sukabumi, sedang di rumahnya. Oh, pantas. Oh. Kan kalau nggak hujan susah, apalagi pas hujan. Hmm. Iya, sebentar ya. Teteh punten sekarang suaranya masuk gak? Alhamdulillah. Ada. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita apa ya bisa ketemu ya Teh secara online ataupun offline dalam agenda-agenda selanjutnya. Masya Allah banget nih Teh Vira. Inspirasi banget. Sama, senang juga kenal sama Teh Ervin, Zulfa, dan semua. Oke, teman-teman, kita baca CV-nya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah tahu sama Teh Vira ini karena sering banget gitu ya menjadi pembicara-pembicara dalam agenda-agenda, khususnya dalam agenda kemuslimahan. Nah, beliau bernama Pira Pujia Nuraini, Eshum, alamatnya di Klaster Panorama Alhamim, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, asli Jabar ya, asli Bandung. Nah, pendidikan beliau di Universitas Pajajaran, jurusannya sastra Arab dan meraih nilai akhir yaitu IPK dengan IPK 0,99. Masya Allah, ini mas satu lagi ya Teh. Jadi 4,00 gitu. Masya Allah. Nah, untuk pengalaman kerja dan pengalaman-pengalaman yang lainnya itu nggak perlu ditanya lagi gitu ya. Banyak banget pengalaman kerja, pengalaman organisasi, dan pengalaman Teh Pira lainnya. Untuk pengalaman kerja terbarunya yaitu Teh Pira itu mentor beasiswa Bajnas Jawa Barat dari 2020 sampai 2021 dan sekarang menjadi koor program dan komunitas Sister Pilah Teladan Sinema. Mungkin kalau teman-teman yang suka buka YouTube ataupun Instagram pasti tahu gitu ya dari program-program yang pengalaman organisasi yang paling terbaru itu ada di 2019 yaitu menjadi ketua atau pimpinan redaksi di media Teh Jasmine Unpad. Ini yang apa ya namanya? Menjadi Bismillah tes. Tadi baru sampai mana ya? Ini 2019 Di bagian mananya? Teh Jasmine Unbat. Aduh subhanallah. Silakan Nggak dilanjut, nggak follow apa-apa. Oke, nah teman-teman, insya Allah ya pengalaman Teh Pira nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu ditanya lagi. Beliau udah banyak banget pengalamannya dari organisasi, dari pengalaman kerja, pembicara, maupun pengalaman-pengalaman yang lainnya. Insya Allah sore hari ini kita banyak belajar, insya Allah bakalan banyak belajar dari Teh Pira.
Untuk itu khawatir sinyalnya ya Teh ya, punten pisan ini mah. Khawatir sinyalnya hilang lagi, kita langsung aja, ke Teh Piranya ya untuk memberikan materi. Nah, buat teman-teman yang bisa mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan kameranya dan juga jangan lupa disiapkan alat tulisnya, tapi jangan menyiapkan makanan karena belum waktunya ya. Nah, boleh teman-teman silakan dicatat, semua ilmunya, diserap semua hal-hal yang Teh Vira kasih untuk kita pada sore hari ini. Mangga kepada Teh Vira, waktu dan layar dipersilahkan. Tapadol Teh. Ya, hatur nuhun Teh. Mau memastikan apakah muncul Teh? Kalau Ada di gak? admin masih loading Teh. Oke, siap. Nah, alhamdulillah sudah ada. Oke, alhamdulillah. Baik, kalau gitu bismillah. Sekali lagi makasih buat TRV, Teh Zulfa, teman-teman muslimah kreator dan teteh semua. Semoga bisa tersibak dengan baik ya secara sinyal dan lain sebagainya. Semoga aman, bismillah. Untuk sekitar 1 jam mungkin ke depan. Izin menyapa mungkin ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang udah menjawab, baik itu di unmute ataupun di mute, karena kan kalau kita saling bertukar salam, hakikatnya kita sedang saling mendoakan ya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa bi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Oke. Di awal mari kita sama-sama ya, bismillah teman-teman. Tidak lupa untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah yang atas berkah, rahmat serta ridhonya. Semoga ya Allah ridho yang kita kejar itu. Kita bisa berkumpul di hari, kalau aku ya 14 saum di Ramadan ini. Dan semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk sama-sama berbagi ilmu ya. Insya Allah kita saling belajar di pertemuan sore hari ini. Semoga dilancarkan juga segala sesuatunya. Atau kalau ada yang nyambi nih ya, sore-sore ibu-ibu, ukti-ukti, teteh-teteh mah biasanya suka sambil hektik nyiapin makanan berbuka gitu. Enggak, sok telangkung mau sambil ngapain juga ya. Tapi semoga ini termasuk pertemuan yang Allah berkahi, karena ketika secara hadis ya, kalau kita lihat di hadis, kalau ada perkumpulan orang-orang yang di dalamnya menyebut asma Allah, apalagi diniatkan untuk belajar agama begitu ya, saling mengingatkan di jalan ketaatan, niscaya kata Rasulullah, perkumpulan tersebut akan dinaungi oleh para malaikat. Yang ya emang sih kita masih online ya, jauh-jauh pula bahkan sampai Bali gitu ya. Kalau tadi kata Teh Zulfa, oh jauh-jauh dari Bandung nih, Teh Vira ke Bogor mungkin ya. Bandung mah nggak seberapa gitu ya, cuman berapa kemarin 3-4 jam mungkin ya. Tapi dari Bali, Masya Allah, tadi ada yang dari Karawang juga. Berarti kita secara fisik terpisah-pisah. Tapi Allah alam, Allah Maha Kuasa juga ketika Allah ridho ini sebagai pertemuan perkumpulan yang di dalamnya disebut Allah dan Rasulnya, semoga tetap dapat keutamaan tadi, dinaungi oleh para malaikat ya, secara mungkin ya Allah alam, dan pastinya gak mungkin kalau suatu tempat dinaungi oleh para malaikat, meskipun tadi kita berpisah-pisah ya, gak mungkin malaikat itu diem doang gitu ya, nongkrong ngeliatin doang, enggak, tapi pasti insya Allah sambil mendoakan orang-orang yang di dalamnya. Jadi siapa sih yang gak mau didoain oleh para malaikat ya. Semoga perkumpulan kita di sore hari ini termasuk yang diberkahi. Kemudian, salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Yang aku juga selalu berusaha mendalami atau memaknai mungkin ya terkait salawat ini, bahwa ini bukan cuma formalitas atau basa-basi di awal, kan harus ada salawat dulu gitu ya. Ya mungkin benar, tapi kalau aku berusaha menyelami lebih dalam ya terkait sholawat, bahwa kalau kita lihat di hadis, kata Rasulullah, 1 kali seseorang bersolawat untuk beliau, niscaya orang tersebut akan mendapat puluhan, belasan kali lipat sholawat dari siapa? Dari Allah dan para malaikat. Jadi ayo jangan pelit-pelit bersolawat ya. Kita bisa sesimpel baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau jangan pelit untuk ketika nama Rasulullah disebut, kita menjawab dengan Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian apalagi? Oh, mungkin kenalan lagi deh ya. Tadi udah formalitas atau teori deh, dibacain CV. Tapi kan kenalan mah ya enaknya sebagai teman ya.
Jadi izinkan aku menyapa. Halo teman-teman, nama aku Vira Ujianul Aini. Panggilannya Vira. Terus, oh ya aku ceritanya sempat atau mungkin ya semoga masih ya senang menulis. Jadi aku punya nama pena ala-ala gitu, guys. Ya aku jadikan juga nama Instagramku @virana ini. Boleh kalau ada yang mau silaturahim ya menyapa di Instagram. Kemudian aku asalnya dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Itu dekat dengan lokasi kampusku dulu di Unpad. Dulu aku kuliah di sastra Arab angkatan 2016, lulus Januari 2020. Udah 2 tahun, Masya Allah. Berasa tua banget gitu. Dan aktivitasku saat ini sebagai koordinator program ya di Sisterillah tadi, komunitas kemuslimahan, dan juga sekarang sambil siaran juga di radio MKFM Bandung. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ketika di kampus dulu sama aku juga bergeraknya di kemuslimahan ya, seperti muslimah kreator ini, yaitu di Teh Jasmine Unpad. Gitu teman-teman. Dan mungkin sedikit disclaimer ya, ketika sore hari ini mungkin aku akan berbicara secara porsinya lebih banyak gitu ya. Bukan berarti aku yang lebih tahu, yang lebih pintar, lebih berilmu, lebih berpengalaman. Bahkan mungkin secara usia ada yang lebih senior ya di sini gitu. Tapi insya Allah kita sama-sama belajar, karena kalau kita ingat nasihat Rasulullah SAW, beliau berkata bahwa hikmah adalah barang temuan bagi seorang muslim. Jadi sebagai muslimah nih, ayo kita ambis nyari hikmah sebanyak-banyaknya dari siapa aja dimanapun berada, termasuk di sore hari ini. Kita saling berbagi insight dan bukan berarti aku yang paling jago, enggak ya. Kita akan sama-sama saling mengingatkan. Itu paling tambahan disclaimer dikit, aku ngomongnya agak cepet guys. Tapi aku berusaha untuk jangan terlalu turut kayak kereta gitu ya. Semoga aku bisa manage-nya dan semoga dapat dipahami. Dan insya Allah membicarakan pada sore hari ini tentang Holy Jolly Month. Lucu banget tau ketika lihat dari Teh Zulfa gitu ya, judulnya Holy Jolly Month, langsung salah fokus. Lucu, Holy Jolly. Dan itu memang ya yang harus kita coba maknai, coba rasakan di bulan mulia ini. Ini adalah bulannya suci, tapi juga penuh cinta, penuh kebahagiaan, penuh keutamaan. Maka di sore hari ini aku memberikan judul Ramadan, bulan penuh cinta, insya Allah. Oke, bismillah ya. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini kita bisa merasakan cinta yang wah, love is in the air gitu ya, everywhere tuh kayak penuh cinta banget gitu. Karena ada banyak bentuk cinta Allah yang nyata dengan adanya bulan Ramadan ini. Di antaranya ini di ayat yang pastinya famous ya, ayat tentang puasa di Al-Baqarah 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Minimal di sini kita bisa lihat bukti atau bentuk cintanya Allah adalah puasa sebenarnya untuk kita juga gitu. Kenapa? Karena kan kata-katanya diwajibkan atas kamu berpuasa. Sampai di akhirnya ada agar kamu bertakwa. Jadi apakah puasa untuk Allah gitu, agar Allah semakin diagungkan gitu, atau agar Islam semakin berjaya? Kan tidak ya, kata-katanya agar kamu bertakwa. Jadi hakikatnya advantage-nya itu bakal balik lagi ke diri kita sendiri ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ya spesifiknya, karena kan itu masuk wajib di rukun Islam ya. Rukun Islam, rukun iman, suatu tuker, rukun Islam, berpuasa di bulan Ramadan. Dan tambahannya di 2 ayat setelahnya itu, di 185-nya Al-Baqarah masih, itu Syahrul Ramadan ya, awalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan fihi unzilal Quran, gimana sih? Lupa bahasa Arabnya, cuman artinya ini ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ini kenapa spesial dan nunjukin bahwa Ramadan itu bukan bulan yang sembarangan, karena coba mungkin teman-teman di sini ada yang lebih jago ya soal Quran, hafalannya juga barangkali. Tapi sependek yang aku ingat gitu ya, yang aku ketahui di Quran itu gak ada disebut nama bulan. Nama bulan itu ada 12 ya. Di dalam Hijriyah juga, bukan cuma bulan Masehi yang 12. Di Hijriyah juga ada 12, tapi yang disebut namanya secara terang-terangan cuma Ramadan di ayat ini Al-Baqarah 185. Ada di posisi lain tentang Allah tuh menjadikan bilangan bulan dalam setahun itu 12 ya. Terus di dalamnya ada 4 bulan haram. Tapi nggak disebutin, even bulan haramnya 4 itu nggak ada namanya di Al-Quran. Kita baru tahu ya dari hadis atau dari sejarah gitu ya. 4 bulan haram kan ada Rajab,
Zulhijjah, dan satu lagi apa ya? Ya itu ya, lupa aku juga. Cuman berarti hanya Ramadan yang disebutkan secara jelas, dan di dalamnya juga disebutkan Ramadan itu punya keutamaan, yakni di dalam ketika Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an, sehingga menjadikan Ramadan ini semakin bernilai, karena kan ini kitab suci, bahkan petunjuk umat manusia hingga akhir zaman, kepada nabi terakhir yang penutup para nabi paling spesial, berarti kitabnya juga spesial, yang membuat bulan ketika kitab ini diturunkan ikutan jadi spesial gitu, teman-teman. Dan tambahannya, ketika kita udah tahu nih, oh di bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa, bukti cintanya Allah apalagi? Ini, ketika kita tahu bahwa di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan anak Adam itu adalah pahala baginya. Jadi kita bakal dapat pahala ya terkait apa yang kita kerjakan, dan some narrations gitu ya, di beberapa keterangan suka ada kan pahala mengerjakan ini apa gitu ya, pahala baca Quran kan 1 huruf 10 kebaikan, ada hitungannya gitu ya. Tapi itu tidak berlaku untuk satu amalan ini, yaitu berpuasa ya. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Jadi ayo kita coba renungkan ini ya. Kalau kita masih malas-malesan, masih seadanya di bulan puasa ini, kita ingat bahwa sebenarnya ini tuh buat Allah ya, dan Allah yang akan langsung membalasnya. Dan itu means ketika aku menyimak gitu ya dari pemaparan para asatidz, ya ini tuh berarti juga bahwa tidak ada takaran khusus terkait pahala puasa seseorang. Dan sama dengan itu juga bisa berarti pahala puasa tiap orang itu berbeda. Tergantung ketaatan yang dikerjakan mungkin, tergantung keikhlasan niatnya, tergantung ya sebagaimana dia menjaga kualitas puasanya ketika dari sahur ya hingga berbuka gitu. Jadi ini spesial detail yang lain gitu, bahwa di bulan Ramadan ini penuh cinta karena Allah memberikan cinta sebanyak-banyaknya untuk orang yang berpuasa. Dan pastinya di antara keutamaan Ramadan lainnya adalah Rasulullah SAW bersabda, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kenapa ini jadi bukti cintanya Allah? Karena ya ketika bulan biasa gitu ya, kita sangat kuat tarikan berbuat maksiat atau godaan-godaan negatifnya itu cukup mendominasi gitu ya. Kenapa? Karena kan jelas pintu neraka dibuka gitu. Jadi hawa-hawa panas, hawa-hawa berbuat dosanya itu nyampe ke dunia misalkan ya. Dan setan juga berkeliaran dimanapun, yang powernya sangat kuat gitu, bisa membisikkan kepada kita kapan saja, di mana saja gitu, apapun bentuknya ya. Tapi khusus di bulan Ramadan, minimal deh satu godaannya diminimkan gitu, yaitu setan dibelenggu dan pintu neraka ditutup. Sebaliknya pintu surga yang dibuka lebar-lebar hingga ya angin-angin surga mungkin ya, hawa-hawa surga pun sampai ke alam dunia, dan kita bisa merasakan vibe-nya tuh kayak beda aja kan, senang gitu berbuat positif, dan juga amal ibadah agak terasa gitu lebih mudah untuk dikerjakan. Itulah bentuk kasih sayang Allah ketika tiba bulan Ramadan gitu ya teman-teman. Ini mah insya Allah pada hafal ya tadi ayat Al-Baqarah, terus puasa itu pahalanya dari Allah langsung, dan apalagi hadis yang ini pasti udah famous banget. Cuman ini recalling aja ya, kita murojaah lagi aja tentang keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh cinta. Nah, oke, ketika kita udah tahu nih, Ramadan bukan bulan yang sembarangan ternyata. Jadi kita jangan membuat ini terasa biasa saja. Kita harus bisa memaksimalkannya supaya semakin kita amalkan bahwa Ramadan ini adalah saat-saat yang penuh keberkahan. Pertanyaannya, oke, dengan cara apa memaksimalkannya? Di sini aku memasukkan minimal 7 ya, tapi sepertinya bisa dieksplor lebih banyak lagi. Yang pertama itu, aku sih nitipnya semoga kita bisa punya target ibadah, teman-teman. Kenapa? Karena dengan target ibadah inilah justru yang membedakan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Kayak, emang sih target ibadah itu bisa kita pakai, bisa kita kejar sepanjang waktu ya, di luar Ramadan pun. Misalkan pengen odoj gitu ya, one day one juice, pengen apa lagi? Sholat duha seminggu 3 kali, tahajud seminggu sekali, misalkan apapun itu boleh dan bagus banget. Cuma di bulan Ramadan, aku nitipnya
termasuk ke diri sendiri ya. Ayo kita tingkatkan si target ibadah ini dan benar-benar diseriusin sebagaimana target. Yang akhirnya target itu kan harus dicapai ya, harus dieksekusi, bukan jadi wacana aja gitu. Jadi kalau pengen menspesialkan Ramadan, dimaksimalkannya dengan cara coba target yang selama ini udah bisa kita maintain, ditingkatkan secara jumlah, secara kualitas, secara frekuensi ya. Kalau selama ini cuma bisa duhanya tadi seminggu 3 kali, pas Ramadan mah tuh tiap hari gitu ya. Terus ngajinya sih utamanya kan, karena tadi juga di awal kita diingatkan soal syahrul Ramadan itu syahrul Quran. Jadi pas Ramadan misalkan khatamnya sebulan tuh mau 2 kali, 3 kali, 5 kali, silahkan. Atau seperti Imam Syafi'i ya, yang kalau Ramadan itu khatamnya 60 kali. Gak ngerti lagi gimana caranya ya, Insya Allah. Cuman ketika kita punya target ibadah ini, harapannya bisa bikin kita terguide, terpandu gitu, supaya dari detik ke detiknya selama 30 hari ini tuh tidak ada yang terbuang tidak ada yang terbuang sia-sia. Karena kita fokusnya ya udah nyelesain target gitu. Kalau ada waktu kosong biasanya mah kan selama ini targetnya one day one juice. Jadi kalau udah beres ngaji sehari sejus, oke, saatnya scrolling misalkan ya. Atau oke, saatnya nonton drakor atau baca webtoon misalkan ya, apapun itu yang kita anggap sebagai refreshing misalkan ya. Pas Ramadan mah ketika beres 1 juz, kita ingat kan aku mah targetnya sehari 3 juz misalkan ya. Jadi setiap ada waktu kosong tuh kita bakal langsung pakainya buka Quran, masih ada nih yang belum beres, buka Quran lagi gitu teman-teman. Dan ini bebas ya, cuman kalau boleh menyarankan mah minimal harus ada target khatam Qurannya dalam Ramadan ini ya. Silakan sisanya ibadah yang lain bisa teman-teman sesuaikan dengan preferensi masing-masing. Misalkan istighfar di waktu sahur mau dihitung ya 100 kali misalkan. Karena emang itu ada keutamaannya ya, kita memohon ampun di waktu sahur di sepertiga malam terakhir gitu. Zikir pagi petang misalkan dan lain sebagainya, silahkan sesuaikan dengan target masing-masing. Terus yang kedua, masih berhubungan dengan rencana, kalau ini yang sangat dekat ke action-nya, yaitu to-do list, yang ini bakal mencakup target ibadah juga di dalamnya, yang membuat kita lebih mudah dalam melaksanakannya. Tapi di to-do list ini bukan cuman, aku pengen ngaji tadi ya, ngaji, zikir, sholat duha, misalkan tarawih tiap hari, dan lain sebagainya. Tapi ini mencakup juga dengan aktivitas kita kesehariannya. Yang ada kuliahnya boleh ditulis, yang ada kerja kelompoknya, rapatnya itu dimasukin juga ke to-do list, supaya kita bisa ngatur gitu teman-teman. Jadi kita punya target yang tinggi ya, misalkan terkait ibadah atau hal lainnya. Tapi jangan sampai itu tidak mudah terjangkau, karena kita bingung, kapan ngerjain ini gitu. Pengen sih pas Ramadan itu bisa khatam 3 kali, tapi gimana ya, apa nanti aja di 10 hari terakhir aku pol-polin gitu, sehari ngaji 10 juz misalkan ya. Ya kalau bisa masuk aja sih ya. Cuman untuk membuat target yang kita tulis tadi lebih mudah tercapai, kita bisa breakdown ke target harian gitu dengan bikin to-do list. Ini mah strategi produktif pada umumnya ya. Dalam pagi-pagi kita langsung nulis, hari ini aku mau tulis sampai kita tidur lagi tuh aktivitas apa aja yang hendak dikerjakan. Dan berhubungan dengan tidur, masuk ke tips mungkin ya yang ketiga, yaitu tidur dan bangun tepat waktu. Ini cukup krusial tapi juga tricky sebenarnya di bulan Ramadan, karena mau nggak mau tidur kita kemungkinan besar akan agak terpundurkan ya dengan adanya tarawih misalkan, apalagi yang tarawih berjamaah di masjid-masjid besar yang 23 rakaat, terus 1 rakaatnya bisa selembar misalkan ya bacaan Qur'annya itu. Tapi kapanpun itu kita tidur ya, dan pastinya bangunnya harus terpastikan juga ya, karena kan kita pengen sahur tuh minimal setengah jam lah sebelum azan subuh misalkan ya. Aku nitipnya sih kita punya target atau punya disiplin ya, jam berapa tidur, jam berapa bangun. Jam berapapun itu ya terserah, cuman kayak jangan sampai kita malah begadang gitu di bulan Ramadan ini, dan akhirnya cuma tidur nyuri-nyuri setengah jam sebelum sahur, ya takutnya nanti meskipun akhirnya kita bisa sahur, tarawih tetap beres gitu ya, sahur makan, tapi ketika sehariannya sampai nanti kita buka puasa, kita lemes. Nanti to-do list dan target yang kita harapkan bisa tercapai itu hanya jadi angan-angan belaka gitu. Jadi menurut aku tidur dan manajemen berapa lama kita beristirahat gitu ya, itu sangat berpengaruh pada produktivitas dan efektivitas Ramadan secara keseluruhan gitu ya, teman-teman. Dan yang keempat, itu terkait pola makan.
Coba kita lebih aware mungkin ya di sini, kayak Teh Zulfa kan teknologi pangan ya, atau teman-teman yang lain mungkin yang jurusannya lebih relevan berbicara terkait ini, pasti tahu lah ya gimana makanan itu berefek besar kepada tubuh kita, pada kesehatan yang akhirnya membantu untuk kita bisa lebih produktif tiap harinya. Jadi aku mungkin sedikit saran ya, kita bisa mengerem lah kalau buka itu jangan kebanyakan makan gorengan misalkan, juga jangan overdose yang manis-manis gitu ya, jangan apalagi ya. Biasanya itu sih gorengan dan yang manis-manis yang jadi godaan besar banget, apalagi yang diolah ya, kalau manis-manisnya sampai berlebihan. Kalau manis yang alami kayak kurma sih itu fine ya, insya Allah. Cuman kalau boba, apalagi es krim misalkan ya, sampai kebanyakan ya khawatirnya nanti membuat kita kurang prima dan kurang bugar gitu. Padahal kita pengen pol-polit ibadah ketika Ramadan. Dan pastinya juga ini berhubungan dengan hidrasi ya, cukupi kebutuhan minum harian kita meskipun puasa ya. Banyaklah tips-tipsnya di internet atau di pembicaraannya khusus terkait pola makan, tapi semoga kita bisa tetap menjaga kesehatan dengan mengatur apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Jangan lupa juga sayur dan buah. Itu mah hal yang simple dan prinsip basic banget lah ya, insya Allah pada paham. Kemudian yang kelima, selama Ramadan ini, karena kita punya target ibadah yang insya Allah maksimal ya, kita juga harus ketahui musuh dari tercapai target ini tuh apa? Yaitu ya time wasters-nya ya. Hal yang bisa membuat kita malah menyia-nyiakan waktu. Dan ini tiap orang tuh bisa beda-beda. Kalau aku pribadi, kalau mau jujur ya, jujurly, time wasters aku yang paling besar itu HP ya, bisa rincikan ke mungkin Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Tapi Instagram sih kalau aku yang paling, karena aku punya TikTok dan Twitter, medsosku cuma IG. Tapi itu tuh udah cukup banget untuk bikin aku jadi lalai gitu. Niatnya sih cuma lihat story temen sampai 3-5 orang deh. Tapi namanya udah buka Instagram, ya udah susah berhenti ya. 5 menit, 10 menit, tahu-tahu 1 jam aja. Yang ya udah nggak apa-apa sih kalau kita emang lagi nyantai ya. Cuman berhubung gitu ya, ini Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, mending si nyantainya kita itu pun dipakai untuk hal-hal yang bernilai kebaikan atau ibadah gitu ya. Jadi mari kita kenali apa saja hal-hal yang bisa membuat kita malah menyia-nyiakan waktu, dan kalau udah tahu, saatnya dihindari gitu ya, disiplin ke diri sendiri. Kemudian yang keenam, di bulan Ramadan ini, harapannya kita bisa punya aktivitas spesial, teman-teman. Aktivitas spesial seperti apa? Ya bisa berupa amalan yang kalau di bulan lain kita susah ya mengerjakannya. Misalkan tahajud. Kalau sekarang kan karena sahur tiap hari ya udah apa susahnya sih? Dalam tanda kutip ya. Apa susahnya sih 2 rakaat dulu sebelum makan gitu ya. Jadi kan spesial tuh di bulan Ramadan kita bisa tahajud tiap hari. Masya Allah. Atau juga mungkin kita nargetin nyimak kajian seminggu 3 kali deh gitu. Di YouTube kan banyak ya, tinggal nyari gitu. Apapun itu, atau bukan hanya terkait ibadah ya, kita bisa targetin berkarya atau bermanfaat bagi masyarakat, nyiapin makanan berbuka di masjid kompleks atau di masjid kampus misalkan ya, yang masih di lingkungan kampusnya. Atau aku baru ingat berhubungan mungkin dengan di Sisterila ya, perlombaan untuk muslimah. Kalau ada yang kepo boleh langsung cek aja Instagram @sisterila. Kita lagi buka lomba festival Sisterila Ramadan. Ada lomba nulis artikel, lomba bikin video reels, dan video podcast yang pastinya di dalamnya membicarakan kebermanfaatan untuk muslimah ya. Jadi bisa jadi menu yang berbeda gitu di Ramadan ini, bahwa wah kita punya karya gitu. Dan siapa tahu menang kan. Atau aktivitas lainnya teman-teman silakan bisa sesuaikan dengan preferensinya, dengan passionnya masing-masing. Dan yang ketujuh, sebagai penutup yang cukup jadi penentu ya buat aku. Kita bisa ngelakuin 6 step ini misalkan, tapi khawatirnya semua itu tidak akan terkerjakan dengan baik kalau Allah tidak memudahkannya. Kalau Allah nggak ridho, gimana kita bisa bangun tepat waktu, bisa makan sehat, bisa apalagi produktif, punya karya, tilawahnya beres tiap hari. Jadi tetap ya selalu imbangi ikhtiar kita dan impian kita dengan segala targetnya, dengan selalu berdoa kepada Allah. Mohon kemudahan ya. Bisa dengan doa Robbi shrah li shodri, karena itu untuk kita minta dimudahkan segala urusan ya. Atau doa pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya Allah, aku punya target
pengen tilawah khatam 3 kali pas Ramadan, tapi susah banget ya Allah, selama bulan biasa aja aku cuma ngajinya selembar sehari misalkan. Ceritain aja ke Allah, karena kan ya kalau Allah udah mudahkan, Allah udah ridhoi mah, insya Allah segala sesuatu bakal bisa tercapai gitu ya. Jadi selalu iringi ikhtiar kita, pastinya sambil tawakal juga ya, dengan perbanyak berdoa. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita ingat di Ramadan mah, pengabulan doa itu bukan cuma 24/7 ya, bukan cuma 24 jam dalam 7 hari, tapi 24/30 kayaknya. 24 jam dalam 30 hari, kita berdoa kapanpun, even sekarang nih, apalagi momennya lagi bermajelis ya, termasuk tempat yang mustajab, itu insya Allah jadi waktu yang cukup optimal untuk kita memohon sebanyak-banyaknya keinginan kita di bulan Ramadan ini, gitu teman-teman. Dan semua harapan tadi dan idealisme tadi ya, pengen produktif, pengen punya karya, pengen dimudahkan segala urusan, itu menggebu-gebu di awal gitu ya. Bisa jadi langsung ambiar ketika di pertengahan tiba-tiba ada tamu ya, si merah datang, atau ada yang udah batal belum? Kalau aku udah, bahkan sekarang lagi haid ya, langsung aja yang asalnya on fire, wah semangat gitu ya, tiba-tiba batal puasanya, jatuh lagi. Terus atau yang termasuk suka haidnya 2 kali ya, di awal tuh orang-orang mau udah semangat tarawih, terus puasa buka bersama keluarga di hari pertama kedua, ini mah udah haid gitu ya, kayak tertinggal gitu mulai bulan Ramadannya tuh. Udah gitu kalau udah haid di awal biasanya di akhir ada haid lagi gitu kan. Kayak wah langsung jadi mood breaker banget kalau kita haid tuh. Apakah benar? Kita akan coba atasi ya sebagai muslimah, karena ini pasti hal yang tidak bisa kita elakkan ya, kedatangan tamu bulanan. Nah, ini biasanya mindset yang bisa jadi muncul di pikiran kita tentang kalau haid pas bulan Ramadan. Aku ya kalau lagi nggak puasa itu biasanya langsung terpikirkan sebagai hari merdeka. Nggak usah bangun sahur, nggak ada tarawih. Mau tarawih, yipi. Jadi bisa malamnya dipakai mager-mageran, terus bangunnya bisa agak siangan gitu ya. Atau senang juga kalau haid itu karena jadi bisa godin di siang hari. Tahu godin nggak? Nggak tahu sih ini istilah yang beredar di mana ya. Tapi kalau orang Bandung itu nyebut batal makan siang-siang itu biasanya diistilahkan godin. Gitu. Dari nama itu sama mau godin sih sebenarnya. Nggak ngerti juga kenapa diistilahkan seperti itu. Terus kalau dapat haidnya di akhir, wah itu senang banget. Kenapa? Karena jadi pas belanja itu bisa asik-asikan sampai malam, ngubekin mall misalkan ya. Apalagi sekarang sudah mulai melandai kayaknya kasus corona, jadi lebih longgar juga PPKM-nya. Dan gak takut kehausan, karena bisa minum kapan aja. Gitu. Yang relate, boleh dong. Ada yang mikir gini juga gak kalau lagi haid pas Ramadan? Coba kasih angka 1-5. Termasuk yang senang kalau haid itu, karena tadi bisa godin, bisa makan siang-siang ya. Kalau jalan-jalan gak takut kehausan bisa minum, terus juga bisa belajar sepuasnya. Seberapa relate? Oh, atau enggak hari merdeka karena nggak ikutan tarawih? Relate kah? Atau enggak, aku mah justru sedih, jadi cuma relate-nya 1 doang, angka 1. Boleh sampaikan. Aku baca di kolom chat, insya Allah. Seberapa relate mindset kalau dapat haid pas Ramadan dengan ucapan-ucapan yang tampil di layar ini. Tidak ada yang relate kah? Kalau sangat relate mungkin 5 berarti ya. Kalau biasa aja, enggak aku mah kayak gitu. 2, 3 gitu, atau 1 atau bahkan 0 gitu. Aku mah tidak merasakan haid pas Ramadan sebagai kebebasan gitu. Sedih, tapi memang yang ditulis. Kayak berat untuk mengakuinya ya, tapi ya benar juga. Tapi emang benar kok. Kalau aku sih terutama yang ini, yang bangun. Kan jadi kalau kita lagi puasa mah tidur mungkin cuma 4-5 jam ya, karena kan tadi tarawih, terus tiba-tiba harus sahur lagi berapa jam setelahnya. Tapi kalau haid ya udah waktunya untuk menambal kekurangan tidur selama ini gitu. Boleh kalau ada yang mau bercerita juga ya terkait yang dirasakan kalau haid. Atau karena nggak pernah jawab nih, mungkin termasuk yang berpikir seperti ini, atau termasuk yang ketika Ramadan itu malah
jadi sedih pas haid karena jadi nggak kerasa Ramadannya gitu. Terus juga karena aku punya target banyak, kok malah kehambat sama haid sih? Jadinya hancur gitu, atau enggak sedih karena jadi nggak bisa beribadah, terus merasa tidak suci. Apakah aku tidak suci? Kalian semua suci, aku penuh dosa. Gitu. Ini mungkin sisi lainnya ya. Kalau tadi cenderung yang seneng haid, ya bisa libur gitu. Kalau ini yang jadi dalam tanda kutip sedikit mengutuk, kok aku malah haid sih gitu. Terus mindset yang betulnya seperti apa? Kita bisa ganti pola pikir dengan menjadikan ketika kedatangan tamu ini sebagai hal yang lebih positif. Bahwa kita ingat, haid itu ya normal, tiap bulan juga ngerasain kan. Jadi nggak usah dikutuk, nggak usah terlalu merasa sedih gitu ya. Terus juga meskipun emang ada beberapa hal yang harus kita stop gitu ya, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa sholat, nggak tarawih berarti dan lain sebagainya, kita tetap bisa menyesuaikan diri saat haid karena di bawahnya ada banyak alternatif untuk beribadah. Dan kita juga bisa ingat bahwa haid itu masa yang istimewa. Dengan ini Allah membersihkan kita ya, karena kan ya ada darah kotor mungkin atau secara biologis ya memang harus dikeluarkan, dan justru kita sedih, kita harus lebih sedih kalau kita nggak haid ya. Pertanyakan ini, aku lagi stres kah atau ada yang bermasalahkah dengan kesehatanku. Jadi ya kita syukuri aja kalau haid di tanggal berapapun ya, termasuk malah yang jadi ketempuhan itu apa bahasa Indonesianya? Jadi dapat resiko harus kodonya banyak ya, karena tadi haid di awal misalkan 5 hari, di akhir juga haid lagi 5 hari, 10 deh, ntar banyak aku kodoinnya misalkan. Nggak apa-apa, syukuri aja. Kan ini bukti kita sehat ya, normal ketika dapat tamu bulanan. Paling sekarang yang bisa kita atasi adalah untuk menyiasatinya dengan cara fokus ke yang bisa kita lakukan. Dengan cara apa? Tetap menjaga hubungan dengan Al-Quran, kalau aku nitipnya ya. Dan ini benar-benar bisa disesuaikan dengan pendapat yang teman-teman ambil, terutama terkait tilawah ya. Karena ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang nggak boleh sama sekali. Jadi benar-benar kalau haid nggak bisa pegang Quran, nggak bisa baca Quran. Tapi aku ngambil yang boleh dengan syarat mushafnya mushaf terjemah atau di HP. Jadi nggak megang mushaf yang full bahasa Arab. Karena dari pendapat itu mah berkeyakinan ketika ada tulisan berbahasa Arab Al-Quran ya disatukan dengan bahasa lain, dan dalam cetakan tersebut bahkan justru lebih banyak narasi berbahasa lainnya ya secara komposisi. Karena kalau di mushaf terjemah tuh selain ada terjemahan Qurannya, ada juga biasanya asbabun nuzul, ada juga penjelasan tentang surat-surat, dan juga indeks di belakang di depannya kayak gitu. Jadi secara jumlah mungkin lebih banyak bahasa asingnya dibanding bahasa Arab itu sendiri. Akhirnya mushaf ini tuh lebih dihukumi sebagai kitab tafsir. Jadi boleh, karena jatuhnya kayak kita megang kitab, bukan megang mushaf Al-Quran. Karena kan biasanya yang berpendapat gak boleh megang Quran tuh dalilnya di Al-Waqiah ya, yang la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci kan. Tapi sebenarnya terkait ayat itu sendiri juga ada yang berpendapat maksudnya tidak ada yang menyentuhnya selain yang suci itu Quran yang di Lauhul Mahfuznya, bukan Quran yang akhirnya dicetak jadi mushaf gitu ya. Tapi regardless of pendapat mana yang teman-teman pegang, meskipun misalkan milih yang aku mah yakinnya nggak bisa baca Quran kalau lagi haid, tetap bisa kok ada hubungan dengan Quran dengan cara nyimak murotal gitu, atau murojaah ya, hafalan yang sudah dipunya kita ulang-ulang, jadi nggak ngafal hafalan baru kalau misalkan ngambil yang nggak boleh gitu. Dan yang kedua, kita bisa berzikir dan memperbanyak doa. Zikir dan doa ya itu menurut aku ibadah yang paling murah, mudah, dan tidak banyak berusaha ya. Cuma dengan lisan kita doang sambil rebahan misalkan. Istighfar ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau di jalan sambil berkendara gitu, kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, atau lafaz-lafaz lainnya. Sesimpel itu kita bisa dapat pahala. Dan enaknya juga zikir dan doa kan kita tidak diwajibkan untuk berwudu dulu, pakai mau kena kayak sholat misalkan ya. Kan jadi lebih gampang, termasuk ketika kita haid pun masih bisa mengerjakannya. Dan yang ketiga, ketika haid kita bisa membaca buku yang bermanfaat. Ini terserah ya, cuman kalau boleh request sih, pas Ramadan mah ngitip bukunya juga dibatasin ya, misalkan cuman boleh baca buku tentang Islam gitu. Jadi oke, mau ngisi waktu dengan hal yang bermanfaat, jadi bisa baca buku gitu ya. Tapi tolong novel, komik mah kayak gitu ya, di Ramadan mah dikepinggirin dulu lah, baca bukunya agak diseleksi, misalkan spesifik tentang fikih atau tentang sirah nabawiyah ya. Silakan.
Dan kita juga bisa tambahannya nyimak kajian. Yang sekarang tuh nyimak kajian sesimpel kayak sekarang ya, klik link join Zoom atau ketik di YouTube atau di Google pengen kata kunci apa, ustadznya siapa, langsung keluar. Nggak perlu ngincit, tahu ngincit nggak perlu menyengaja gitu ya, bersiap-siap untuk pergi, ada berkendaranya, ada perjalanannya sampai ke masjid, misalnya diselenggarakan kajiannya di mana jauh gitu. Kita di rumah di kamar juga bisa, insya Allah, kalau kita niat dan benar-benar ingin mencari ilmu. Kemudian kita bisa memperbanyak silaturahmi, kan haid tidak menghalangi kita dari bertegur sapa gitu ya. Kita kan nggak dikurung gitu gara-gara sedang tidak suci. Jadi ya silakan menyapa teman-teman sambil memberi makan dan untuk berbuka misalkan. Kita juga bisa memperbanyak sedekah. Yang ini bukan cuma pas haid ya, sebenarnya sepanjang Ramadan, ayo kita perbanyak sedekah, karena kalau di hadis, Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau itu akan bertambah ketika bulan Ramadan. Hingga disebutkan kedermawanan Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu laksana angin yang berhembus. Jadi kayak cepet banget, wush, gitu. Maksudnya ketika ada kesempatan berbuat baik, Rasul tuh nggak mikir gitu, langsung aja, set, gitu ya, bersedekahnya tuh segercep itu. Kenapa ada opsi tadi ya, kita bisa tetap ngaji kalau yang ngambil boleh ya, lo dengar murotal, zikir, berdoa, nyimak kajian, silaturahmi, baca buku, juga bersedekah, karena sebenarnya yang disepakati gak boleh ketika haid itu cuma ini, 4. Puasa, pasti yang itu mah gak boleh. Sholat, tawaf, jadi bahkan orang yang haji atau umroh tuh masih boleh melakukan rukun yang lain selain tawafnya. Dan iktikaf, kalau ini sebenarnya ada juga yang berpendapat boleh, cuman lebih kuatnya itu sangat kuat ya, untuk tidak boleh iktikaf di masjid ketika haid gitu. Jadi di luar 4 ini masih boleh-boleh aja gitu. Mau misalkan mengunjungi sepupu, orang tua gitu ya, saudara, karena udah lama gak ketemu, ya boleh sambil ngasih makanan berbuka, sambil ngasih hampers lebaran, meskipun kita haid tidak terlarang ya gitu. Dan ada yang spesial, ini benar-benar momen untuk kita manfaatkan sebagai orang yang haid ya, kita tetap bisa dapat cashback bahkan berkali lipat gitu ya, terkait memberi makanan berbuka. Karena di hadis, siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi kayak bisa dibayangin, meskipun kita haid, kita nggak dapat pahala puasa, tapi kita sesimpel nyiapin apa, sop buah misalkan ya, atau jus, atau kolak, atau bahkan kurma deh, kita ngasih 3 butir kurma ke orang yang bisa kita jangkau gitu ya, atau di perjalanan kita lagi bareng sama siapa, pas di jalan masih azan, masih di jalan terus udah azan, kita ngasih makanan yang kita bawa gitu ya, bekal, atau bahkan air, itu kita udah dapat pahala puasa. Dan serunya lagi kalau kita ngasih kurmanya, ngasih airnya ke banyak orang, berarti sebanyak itu pula pahala puasa yang kita kantongi gitu. Kitanya nggak puasa tapi dapat 10 pahala puasa orang lain. Apalagi kalau yang kita pilih untuk dikasih makanannya itu orang-orang yang solih ya, yang insya Allah puasanya terjaga gitu ya, ngajinya banyak, sholatnya khusyuk gitu. Seperti itu pula yang akan kita dapatkan. Dan bahkan ini tuh bisa kita akalin dalam tanda kutip ya. Kalau lagi buka bersama misalnya di masjid, kan suka ada air mineral gelas gitu ya. Ini tuh bisa kita kasih sedikit trik dengan cara supaya dapat ini ya, pahala memberi makan orang yang berpuasa. Misalkan kita duduk nih barengan ngelingkar ya, udah ada air mineral di depan kita masing-masing, itu jadi milik kita kan hitungannya ya. Nah ketika azan, kita tinggal geserin, tukeran sama orang di sebelah kita airnya itu. Jadi kita minum air punya dia minum air punya kita. Dengan cara sesimpel itu, kita udah dapat pahala puasa. Karena kita yang berpuasa sendiri ya, juga pahala puasa orang yang tukeran air sama kita. Karena kita sudah terhitung memberikan makan untuk orang yang berbuka. Gitu. Atau kalau, aku mah gak bisa buka bersama, orang selama puasa di rumah aja gitu ya. Ya udah, meskipun haid, justru kita yang harus bertanggung jawab, misalkan menyiapkan makanan berbuka untuk orang serumah. Jadi kan, momen untuk kita tetap mendapatkan keutamaan di bulan puasa, meskipun tidak sedang berpuasa. Seperti itu teman-teman. Dan ini strategi, sebuah strategi kalau lagi haid ya, atau mungkin selama Ramadan deh bisa diterapkan ya. Pertama, melebihkan tilawah harian. Ini berkaitan dengan target khatam tadi ya. Terutama kalau yang ngambil pas haid gak boleh ngaji. Jadi gimana dong teh, orang selama ini aku odo, one day one juz, terus kalau bolong 6 hari, berarti aku cuma bisa 24 juz dong ketika Ramadan. Caranya, ya kita lebihin. Jadi
tahu nih kita bakal libur 6 hari nggak ngaji, berarti sehari dengan 1 juz kalau mau khatam 1 kali, tapi 1,5, atau mungkin ada beberapa hari yang kita rapel, jadi 2 juz di hari tersebut karena untuk mengganti pas haid, kayak gitu. Atau kalau yang ngambil tetap boleh tilawah mah berarti ya insya Allah aman ya, karena ketika haid pun tetap lanjut si tilawahnya. Justru bisa dibalik, kalau aku termasuk yang ketika haid pengen tilawah lebih banyak, karena kan nggak bangun sahur ya, terus juga nggak tarawih, jadi waktu-waktu sholat yang tadi itu bisa dipergunakan untuk nambah tilawahnya, kayak gitu. Jadi ini strategi untuk silahkan tetap bisa khatam meskipun ada yang bolong karena haid. Gitu. Terus yang kedua, memberi makanan berbuka untuk jamaah. Ini yang sama kayak tadi ya, berangkat dari hadis yang udah disebutkan. Cuman kalau mau lebih gampang kita bisa berdonasi langsung gitu, mungkin secara dana ya ke masjid, misalkan langsung cuma 100.000 nggak apa-apa, tapi dari 100.000 kita misalkan itu bisa memberi makan takjil gitu untuk 20 orang, 30 orang. Jadi kan langsung gitu sekali gerak 30 puasa yang 30 pahala puasa yang kita dapatkan, teman-teman. Gitu. Terus yang ketiga, iringi dengan menambah hafalan. Ini maksudnya tadi untuk barangkali ada yang ketika haid itu nggak boleh ngafal, nggak boleh ngaji. Jadi mending pas lagi nggak haid, kita banyakin hafalannya. Biar pas haid kita bisa murojaah. Gitu. Karena setahu aku yang milih untuk nggak boleh ngafal itu berpendapat murojaah mah boleh. Gitu. Kemudian yang keempat, memperhatikan asupan makanan dan menjaga kesehatan secara umum. Ini supaya ya tetap optimal ya, seperti yang kita udah bahas di awal. Intinya jangan kalap, jangan zolim sama tubuh sendiri ya dengan makanan-makanan yang kurang baik atau dengan mager-mageran. Ketika udah sahur langsung tidur lagi, terus tidur siang lagi ya nap, misalkan tidurnya kan kailulah gitu ya, ada sunahnya kan. Tapi kelamaan sampai 2 jam, 3 jam bangun-bangun asar. Udah asar tidur lagi, bangun-bangun pas buka misalnya. Kan jadi tubuh kita kurang bergerak aktif ya. Padahal itu diperlukan supaya kita kuat tarawih yang panjang atau kuat untuk bisa nanti sholat Id ketika di akhir Ramadan gitu ya, ketika Idul Fitri. Jadi tetap bergerak aktif. Kalau mau tips mungkin aku menjaga kesehatan keaktifan tubuh, bisa berolahraga ya, terserah olahraganya apa yang teman-teman sukai. Cuman kalau yang simple dan nggak mau kecapean, nggak mau terlalu berkeringat, aku suka membiasakan jalan kaki 30 menit sehari. Kalau di hari biasa itu aku suka pagi-pagi ya, kadang-kadang sambil belanja ibu-ibu mah. Jadi ke warung yang sebenarnya cuma jalan cukup 5-10 menit, tapi karena untuk olahraga jadi muter jalannya, nyari yang 2 kilo, 3 kilo, biar nyampe 30 menit gitu. Itu kalau hari biasa, tapi kalau Ramadan aku suka sore-sore sebelum buka. Itu juga bisa sambil jajan takjil ya sebenarnya keliling rumah teh. Tapi jangan sampai tadi malah beli makanan-makanan yang kurang baik ya. Gitu, silakan bisa disesuaikan dengan teman-teman sukanya olahraga. Pokoknya jangan terlalu memanjakan diri dengan mager-mageran ya. Nanti pas tiba lebaran malah lebaran. Gitu. Ada yang kelima, tetap jaga pola berpuasa. Ini maksudnya untuk kita lebih terkondisikan. Khawatirnya ada yang mengeluh kan, pas haid itu malah jadi mood breaker banget karena udah mah bagus bahkan naik gitu ya skalanya tuh. Pas haid jatuh turun gitu ya banget sampai pas mau naik lagi haidnya beres susah gitu karena udah terlanjur ambyar. Nah, tipsnya itu buat menghindari seperti itu kita bisa seolah-olah emang lagi puasa aja. Jadi pas orang-orang di rumah sahur, kita ikut sahur. Bangunnya jam segitu tetap gitu ya. Terus makannya itu nanti pas buka juga makan bareng yang besarnya itu. Cuman bedanya ketika dari pagi ke sorenya kita batalin gitu, ada minum misalkan atau ada makan makanan kecilnya supaya ya tidak terhitung berpuasa ya karena nggak boleh. Cuman kalau termasuk yang susah akan kembali ke semangat beribadah karena terjeda oleh haid, mending pas haid itu kita kondisikan seolah sedang suci pada umumnya gitu. Cuman bedanya di siang-siangnya kita batalin makan minum sedikit. Kayak gitu, teman-teman. Sudah, itu sedikitnya mungkin aku bagikan ya, dan jadi pengingat untuk diriku sendiri juga, terutama. Dan sebagai penutup, ini mungkin ya kesimpulannya, Ramadan memang bulan yang penuh cinta, holy jolly month gitu ya. Tapi hakikatnya Ramadan bukan hanya bulan penuh cinta, tapi juga bulan pembuktian cinta kita dalam ketaatan kepadanya, kepada Allah. Dengan ibadah yang maksimal, dengan niat yang ikhlas, dengan kebermanfaatan yang banyak luas kita bagikan, itu menjadi bukti gitu ya kita memberikan cinta terbaik kepada Allah di bulan Ramadan yang penuh cinta ini.
Seperti itu teman-teman, Allahu a'lam. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah ini jadi pengingat untuk diriku sendiri. Aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Tevira. Masya Allah, Alhamdulillah ya teman-teman. Dari awal pembukaan, apa yang disampaikan selalu bisa diambil hikmahnya ya. Dengan pembawaan khas dari Tevira sendiri. Pembawaan yang asik dan juga benar ya. Cepat, tapi sangat mudah untuk dipahami. Baru, benar deh. Apa sih namanya, pembawaannya asik banget, jadi nggak bikin ngantuk. Yang ada tuh malah ketawa-ketawa gitu, kalau misalkan kameranya diaktifin main teh. Masya Allah, barakallahu fiik teh. Oke teman-teman, setelah tadi Tevira menyampaikan materi ini, nah sekarang giliran dari teman-teman ya, mangga. Sebenarnya mah materi dan apa ya, pembawaan Tevira dan juga penjelasannya udah jelas banget, itu nuntut banget ya, Masya Allah. Jadi bingung gitu. Tadi tuh mau nyiapin pertanyaan tapi apa gitu ya, karena emang udah jelas banget gitu. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan, mangga langsung bisa open mic-nya ya teman-teman. Bisa langsung ditanyakan sama Tevira-nya. Padahal buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Gimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah penjelasannya udah cukup, bukan cukup ya, tapi emang benar-benar jelas banget ya, apa sih namanya, penjelasannya. Jadi ilmu baru juga gitu. Tadi juga yang apa namanya, waktu lagi haid tuh teh bener banget yang disampaikan. Sedih sih, apalagi kalau di akhir-akhir ya, ya nggak bisa berpudar gitu kan. Tapi ya benar juga sih apa namanya yang saya sampaikan gitu, kayak tidurnya jadi bisa bablas, bisa ngebales gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya, maha baiknya Allah juga ketika kita gitu sebagai perempuan di apa ada haidnya, tapi ada juga amalan-amalan yang bisa menambal ketika kita haid juga gitu. Bentar deh. Gimana nih teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk membuka mic-nya, bisa ditulis langsung aja ya di kolom chat, biar lebih memudahkan juga. Oke, kalau misalkan belum ada yang bertanya, ini sebenarnya pertanyaan titipan teh, nanya katanya. Gini teh, kalau misalkan kita kan tahu ya teh bahwa malam Lailatul Qadar itu apa sih namanya di 10 terakhir. Kita harus apa ya namanya, terpacu pada malam-malam yang ganjilnya aja, misalkan mengkhususkan gitu untuk begadang di apa namanya di malam ganjilnya gitu, apa atau enggak ketika di apa ya di tanggal-tanggal genapnya juga kita melakukan hal yang sama gitu. Dan kalau misalkan kita lagi haid, apakah memungkinkan untuk kita dapat malam Lailatul Qadar itu? Nah, itu mungkin teh yang mau ditanyakan. Oke, siap. Makasih Teh Ervin. Ya, betul banget terkait Lailatul Qadar ini ya, adalah hal yang benar-benar kita cari, dan enaknya tuh banyak kisi-kisinya gitu ya. Kan kata Rasul, carilah di 10 hari terakhir, terus kalau mau lebih spesifik di malam ganjil, bahkan suka ada yang menetapkan, kayaknya mah 27 nih gitu ya, fixnya tuh. Tapi kan Allahu a'lam ya. Cuman sedikit insight mungkin ya yang baru aku dapat akhir-akhir ini, bahwa ternyata terkait mencari Lailatul Qadar, itu kita tidak hanya fokus di malam di mana Lailatul Qadar itu benar-benar diturunkan gitu. Maksudnya kita bukan cuman memaksimalkan ibadah di 10 hari terakhir atau di malam ganjil atau bahkan spesifik di hari ke-27 aja, tapi juga katanya penentu seseorang bisa mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak itu sebenarnya dari awal Ramadan itu udah dimulai gitu. Maksudnya bukan tentang Lailatul Qadarnya tuh bisa aja di hari ke-1, hari kedua, ya mungkin bisa sih ya. Cuman kan karena yang lebih kuatnya itu di 10 hari terakhir dan malam ganjil. Cuman terlepas dari kapan Lailatul Qadarnya itu Allah kasih, mungkin di tanggal 23 misalnya. Tapi tidak semua orang yang bangun di tanggal 23 untuk tarawih, untuk ngaji, itu akan mendapatkannya. Terus siapa yang bisa mendapatkannya adalah orang, katanya gitu, adalah orang yang dari awal Ramadan sampai akhirnya tiba di Lailatul Qadar, bahkan hingga Ramadan selesai, itu tetap terjaga ibadahnya.
Jadi selain kita harus nyari strategi untuk mendapatkan di malam keberapa ya gitu, ternyata yang harus lebih kita jaga adalah dari awal kita sudah mengkondisikan diri tahu belum gitu untuk layak menjadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Dan itu juga mungkin berlaku kalau kita haid ya, berarti ya bisa-bisa aja insya Allah. Apalagi salah satu amalan yang bisa menjadi rekomendasi ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah berdoa. Dan doanya itu ada yang spesifik ya, yang diajarkan oleh Aisyah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Silakan dicari kalau yang belum hafal ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-afu ya, yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Dan Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku gitu. Nah, kan ketika kita haid kita tetap bisa berdoa tuh. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Jangan jadi sedih, jangan jadi down ya karena aku termasuk yang haidnya di akhir, nggak apa-apa, insya Allah tetap bisa mendapatkan Lailatul Qadar, apalagi kalau kita sudah memantaskan diri sejak hari inilah minimal ya, sejak hari ke-14 ini gitu barangkali Teh Ervi. Masya Allah. Oke, jazakillah khair Teteh untuk jawabannya. Dapat ilmu baru ya teman-teman, bahwa kadang mah kan ada aja gitu Teh, karena udah tahu nih di 10 hari terakhir, jadi semangatnya tuh di hari-hari akhir aja gitu, untuk untuk mengejar Lailatul Qadar ini. Ternyata tadi yang disampaikan Teh Fira bahwa mungkin di sini juga kita dilatih istiqomah gitu ya Teh, dari awal sampai akhir untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dan semoga kita menjadi salah satu teman-teman yang mendapatkan kenikmatan indahnya 1000 bulan itu gitu. Semoga kita bisa berburu dan juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh. Di sini udah ada pertanyaan di kolom chat dari Teh Laila Septia Hidayati. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Teh, pertanyaannya gini, ketika kita nggak semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam puasa, itu berarti ada yang salah dalam diri kita. Apa solusinya untuk bisa mengembalikan rasa cinta kita terhadap melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini Teh? Itu Teh pertanyaannya. Mungkin gimana caranya untuk mengembalikan semangat dalam beribadah di bulan Ramadan? Siapa dulu Teh? Baik, Masya Allah. Jazakillah khair Teh Laila, pertanyaannya bagus banget. Jadi relatable banget ya, termasuk buat aku. Ini juga menjadi pengingat bahwa tadi mungkin aku akan nyambungkannya ke hadis yang ketika Ramadan itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Yang berarti harusnya kita lebih terkondisikan untuk berbuat baik kan, lebih semangat untuk beribadah kan. Tapi kenapa tetap aja ada gitu ya panggilan dalam diri ini untuk bermager ria, untuk bermaksiat bahkan ya. Itu aku dapatkan dari kajiannya Teh Karina Hakman kalau nggak salah. Teh Karin itu justru ngingetin tentang hadis yang tadi itu poinnya adalah kalau gitu ya di bulan Ramadan yang sebenarnya sekondusif itu neraka ditutup, itu juga dibuka, setan dibelenggu, kita masih mager, itu benar-benar kita harus pertanyakannya ke diri kita sendiri. Karena nggak ada lagi istilahnya ya, nggak ada lagi faktor eksternal yang bisa kita salahkan gitu ya. Itu buat aku banget itu mah. Jadi kalau kita masih mager, masih berat buat beribadah, kita tinggal mengevaluasi diri gitu. Apa yang salah? Biasanya sih mungkin ya dosa-dosa kita ya, kemungkinan besar. Terus juga belum membiasakan diri. Jadi kita bisa atasi dengan perbanyak istighfar minimal ya, karena kita sadar misalkan aku teh berat melakukan ini karena selama ini aku melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah. Misalkan aku teh berat buat ngaji karena aku kebanyakan selama ini hobinya gibah misalkan ya, lisannya dipakai untuk yang bermaksiat bukan untuk ketaatan. Jadi kita istighfar, kita bertaubat juga, dan belum terlambat ya, ini baru pekan kedua Ramadan aja kita bertobat dari sekarang supaya sisanya nanti bisa kita maksimalkan. Terus terkait dengan belum biasa itu ya, kenapa kita berat? Karena belum biasa mungkin itu, jadi kaget kan yang tadinya baca Quran sehari selembar doang atau bahkan jarang disentuh Quran, sekarang pengen khatam. Khatam itu kan 30 juz, sehari harus baca 10 lembar gitu. Agak berat misalkan. Berarti kita harus disiplin, dan kalau aku ya berusaha mengamalkannya dengan cara tega ke diri sendiri. Kalau selama ini aku baca Quran ngantuk gitu ya, baru 2 lembar udah ngantuk, ya udah tidur dulu 5 menit gitu. Judulnya 5 menit, tapi kenyataannya jadi 50 menit misalnya. Sekarang mah kalau ngantuk, jangan ngantuk, paksain, ayo ingat target misalkan pengen hatam gitu. Jadi
selain kita sadar, oh mungkin ada yang salah dengan diri sendiri karena faktor eksternalnya yang udah kondusif, kenapa kita masih malas, jadi kita bisa atasi dengan istighfar, mohon kemudahan dari Allah gitu ya, dan bertaubat. Secara action-nya kita juga bisa lebih disiplin dengan cara nge-push diri gitu. Kalau asalnya kita jam 10 itu udah tidur gitu ya, karena ya udah mau ngapain lagi sih, sekarang mah mungkin kita mundur 1 jam atau setengah jam buat tilawah dulu gitu. Kan 1 jam bisa beres 1 juz tuh insya Allah, selama tidak sampai kita jadi begadang gitu ya. Itu sih, silahkan bisa disesuaikan dengan kebiasaan masing-masing ya, atau kemampuan masing-masing, tapi di Ramadan ini mumpung gitu ya, cukup kondusif secara lingkungan misalkan lebih soleh kan teman-teman gitu ya, atau keluarga juga lebih mendukung untuk kita beribadah, ada teman gitu ke masjid buat taraweh segala macamnya, sok kita paksain deh, karena emang pada akhirnya terkait target ibadah dan juga ketaatan, kedisiplinan itu kuncinya ada di memaksakan diri hingga akhirnya bisa terbiasa. Kayak gitu mungkin Teh Laila dan teman-teman. Jadi reminder juga buat aku. Makasih banyak pertanyaannya. Allahu a'lam. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Nah, itu mungkin ya Teh Laila, apakah sudah oke, syukran jazakillah khair Teteh Aini. Iya, Panggilan baru benar. Teh. Ya, panggilan sayang Teh Aini siap. Amin wa jazakillah khair. Iya benar banget ya Teh, tadi yang seperti Teh Pirang sampaikan gitu. Epin juga pernah dengar katanya kalau misalkan kita mau tahu diri kita yang sesungguhnya bisa kita lihat juga di bulan Ramadan gitu. Karena kan apa sih namanya? Setan dibelenggu. Nah, ternyata apa sih namanya? Dan itu benar-benar diri kita gitu. Emang kuncinya harus dipaksakan gitu ya, teman-teman. Ada doanya. Kalau misalkan doa yang orang-orang bilang mah Allahumma paksakan gitu ya. Betul. Bismillah ya teman-teman, semoga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita, keistiqomahan kita di 16 hari terakhir ya di bulan Ramadan ini. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Tapadol, boleh di open mic dan juga bisa ditulis di kolom chat ya. Oke, sepertinya nggak ada ya Teh ya, karena memang apa sih namanya, udah jelas banget gitu pemaparannya, dan mungkin tadi mah pertanyaan-pertanyaannya untuk mengetahui lebih lanjut aja gitu ya. Oke teman-teman, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya untuk sesi pemateri dan tanya jawabnya. Tadi kan Teh Pira juga udah kasih apa ya, kesimpulan di akhir gitu, tapi boleh dong Teh closing statement lagi dari Teteh buat lebih membangkitkan semangat kita gitu. Mangga Teh Pira. Oke, bismillah. Teman-teman semua, ketika kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh cinta, maka mari kita maksimalkan saat-saat yang masih Allah titipkan kepada kita dengan membuktikan cinta kita di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan setiap ikhtiar, setiap ibadah, setiap amal kebaikan yang bisa kita kerjakan, karena di antara keutamaan Ramadan yang lain adalah setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan. Jadi ayo sebanyak-banyaknya berbuat baik, meraih cinta Allah di bulan penuh cinta ini. Allahu a'lam. Masya Allah, jazakillah khair Teteh untuk closing statement-nya. Singkat tapi insya Allah bermakna banget ya teman-teman, bisa menjadi bekal kita, tambahan bekal kita untuk 16 hari ke depan di hari-hari terakhir Ramadan ini. Baik, Teteh jazakillah khair untuk pemaparan materinya. Insya Allah materinya sangat bermanfaat banget buat kita, terutama juga buat Epin ya Teh. Ini bermanfaat banget gitu. Karena apa sih namanya? Emang lagi biasanya nih kalau misalkan di kampung-kampung mah masjid-masjidnya udah mulai sepi gitu ya. Bener Tarawih banget. juga udah mulai kosong gitu. Nah, alhamdulillah nih apa sih namanya? Kalau misalkan teman-teman merasakan apa yang Epin rasakan juga, ini benar-benar jadi pembangkit semangat lagi gitu. Benar banget tadi yang disampaikan Tepira gitu ya, bahwa Allah cuma nge-mention satu bulan aja gitu di Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Masya Allah ya, betapa mulianya gitu bulan Ramadan itu. Nah, mari kita maksimalkan di sisa akhir Ramadan ini. Baik,
teman-teman mungkin karena di sini mah waktunya terbatas ya, bagi teman-teman yang mau sharing lebih lanjut ataupun pengen apa ya, curhat ataupun pengen lihat tulisan-tulisan Teh Pira gitu ya, tulisannya yang menarik, asik dibacanya juga, ada seputar olahraga, makanan, ya Allah pokoknya komplit ya Teh Pira mah. Teman-teman bisa apa namanya, bisa ke Instagramnya langsung gitu ya, di Piran Aini ya Teh ya. Iya, ketikin. Ya betul, Nanti hayu. iya, nanti DM aja teman-teman bahwa ini adalah apa namanya, peserta di Holy Jolly Month gitu. Insya Allah di fallback ya Teh ya, kalau ngebuka DM-nya. Oke teman-teman, alhamdulillah ya, untuk sesi Teh Pira sudah selesai. Sekali lagi jazakillah khair Teh Pira, semoga Teteh sehat-sehat, Allah mudahkan segala urusannya, dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Teh dalam agenda online ataupun agenda offline. Salam buat yang di rumah ya Teh. Boleh nanti, apa sih namanya, adain kelas buat masak-masak sehat gitu, ala Teh Pira. Oke, udah ditutup ya Teh ya? Oh ya, mangga. Relaksasi dulu ya sebentar ya. Kita ketagihan. Oke, alhamdulillah teman-teman, untuk sesi Teh Pira sudah selesai ya. Nah, untuk sesi selanjutnya, insya Allah kita ada foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman, walaupun online tapi alhamdulillah masih bisa foto. Nah, insya Allah untuk foto bakal dipimpin sama Teh Nabila RCS. Apakah Teh Nabila RCS masih bergabung? Iya, ada Teh. Oke, alhamdulillah udah ada ya. Oke teman-teman, mangga yang memungkinkan untuk membuka kameranya, silakan dibuka kameranya. Pasang pose terbaik teman-teman. Masya Yuk. Allah nih ada Teh Putri sambil gendong Dede. Masya Allah. Jadi Teh Vira, kita pesertanya ada berbagai kalangan Teh, ada pelajar, kuliah, ibu rumah tangga. Allah. Barakallah, teteh-teteh, bunda-bunda. Barakallah juga untuk kita calon bunda-bunda. Nah, betul. Amin. Amin, Teh Vira tinggal ditunggu nih. Teh Zulfa dulu udah kayaknya. Teh Ervin dulu ya kayaknya sih. Biasanya mah. Aduh. Udah, ini nggak ada yang buka kamera lagi. Aduh, ini teh yang lain udah pada open kan? Udah ya. Udah, kita langsung dokumentasi. Nah, Oke, boleh Teh Nabila. yuk. 1, 2, 3. Sip. Yang 3 ya. 1, 2, 3. Sip, udah. Oke, alhamdulillah jazakillah khair Teh Nabil. Nanti boleh di-share ya fotonya. Oke, teman-teman, alhamdulillah acara demi acara udah selesai kita laksanakan ya, dari mulai pembukaan sampai materi dan juga di penghujung acara gitu. Semoga apa agenda hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan juga menjadi apa ya? Menjadi ladang pahala untuk kita semuanya di saat yang lain sibuk di dapur gitu ya, pak-pikpak istilahnya mah, istilah Sundanya mah, buat mempersiapkan bukaan. Nah, di sini kita Allah kasih kesempatan gitu untuk mendengarkan materi, dan alhamdulillah nggak sia-sia gitu. Materinya juga bisa kita serap dan juga bisa kita ingat gitu ya, untuk bekal kita di hari-hari terakhir Ramadan nanti. Oke teman-teman, karena waktu ya, mungkin kita juga mau mempersiapkan gitu kan di akhir-akhir ini gitu. Kita sudahi agenda pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakillah khair teman-teman. Semoga Allah pertemukan kita kembali ya, dan sampai ketemu di agenda-agenda selanjutnya di Muslimah Kreator. Sehat-sehat teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Ya, teteh. jazakillah Teh Vira. Teman-teman.